mustahil mengharapkan sesuatu yang berbeda jika cara yang kita lakukan untuk menangis saat itu sama. Jadi selama ini sama aja cara kita istilahnya memfasilitasi sama memberikan ilmu kepada anak-anak tersebut itu dengan membuat batik sandang berpola Pak. Ada 3 orang saya panggil kemarin hari Jumat Pak. Jadi setiap hari Jumat itu anak-anak saya panggil 3 orang itu, karena saya merasa hari Jumat itu hari bagi saya agak panjang, karena kalau hari-hari Senin sampai hari Sabtu itu Pak, karena anak-anak pulang jam 2:30, jadi saya ngambilnya hari Jumat kan juga sampai saya di sekolah, jadi saya ngambilnya hari Jumat. Jadi bisa, karena perempuan juga Pak, jadi bisa sampai sore kalau seperti itu saya ngambil, jadi agak lama karena kan batik Pak. Kalau batik itu kan prosesnya harus juga enggak gopo-gopo, enggak tergesa-gesa kalau membuat batik. Jadi saya mengambilnya setiap hari Jumat aja Pak. Itu sudah 2 kali dan ini sudah ada buktinya Pak, sudah saya foto. Ini sudah ada. Terus baru sekarang ini untuk membuat batik sandangnya ini Pak berpola. Itu polanya sudah saya bikin. Ini sudah ada Pak polanya. Jadi pola nanti ini di bagian lengan, di bagian depan itu sudah saya sama anak-anak itu kita mencari di mana di YouTube Pak, di mana, tapi itu baru mencoba Pak, nyari di YouTube atau di mana saja sama anak-anak itu yang bertiga. Itu Pak baru seperti itu, baru mencari. Tapi kalau polanya sudah saya bikin bagian lengan, bagian depan dengan bagian belakang sudah Pak. Ya. Terus saya ini sudah istilahnya untuk apa namanya, bahan-bahan yang dipakai, yaitu karena saya pakai saw yang standar Pak, jadi kayaknya itu 2,5 meter 3 anak, jadi membutuhkan 7,5 meter. Ini Pak sudah ada sedikit rancangannya saya bikin dengan harga yang biasanya dari bendahara itu kasih dengan harga sudah ada harganya juga semuanya Pak. Tapi mungkin itu nanti tidak terlalu banyak saya ngomong, jadi hanya sampai di sini dulu Pak untuk sementara. Ya, tapi bisa lebih. Sambil kita tanya sedikit. Oke, Pak. Ada unsur paksaan enggak dari anak yang 3 itu? Oh enggak Pak. Siapa yang mau berminat ya, tapi saya enggak banyak, saya bilang gitu. Yang ikut sama saya hari Jumat sore. Yang mau saja. Ya mau. Ya tapi tidak banyak anak-anak, karena ibu juga kan ada sesambo Pak, jadi sambilan dengan anak sesambo dengan anak yang anggota ini, karena pas kebetulan juga di sini ada tempat yang kosong, jadi saya pakai di situ Pak. Tidak ada unsur paksaan. Siapa yang mau ikut sama Bu Guru, tapi saya tidak banyak, karena ini tempatnya juga terbatas dan harus juga anak-anak itu Pak harus sabar dan telaten Pak, tidak bisa tergesa-gesa kalau batik itu. Ya terima kasih. Maksud saya yang ibu rasakan hubungan ibu dengan anak ini bagaimana rasanya? Beda, ada beda ada hubungannya yang tidak bisa dilihat. Hubungannya ya kayak itu Pak, kita ngobrol-ngobrol biasa pertama tinggal di mana, ini orang tuanya bagaimana. Nanti kalau sampai sore nak ya ngomong sama orang tuanya biar nak cari, karena hari Jumat pasti nanti dicari. Ada rasa kedekatan emosional dia. Untuk sementara insya Allah Pak ada. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Salma. Tepuk tangan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sedianya memberikan waktu untuk sedikit bercerita terkait dengan kegiatan kami bersama anak-anak. Sebagai pengantar Bapak, munculnya ide atau kegiatan gota dari kami, khususnya di tata gota. Kalau biasa keempat namanya tata loga ya. Jadi kami presetnya di kami ini namanya tata gota. Nah kontennya di situ adalah kita berbagi atau sharing dengan dunia memasak pagi. Terbetik dalam hati kami bersama anak itu berawal dari ketika anak ini ikut lomba di Jakarta Hotel. Nah, begitu mereka selesai, kemudian setelah selesai pengumuman, saya mencoba menghampiri dan menanyakan kaitan dengan
apa pengalaman dan apa yang dirasakan oleh mereka ketika mereka ikut lomba di sana. Jadi banyak manfaat yang mereka peroleh. Salah satunya adalah mereka merasa mereka diberikan kepercayaan oleh Allah untuk berangkat ke sana. Yang kedua, anak-anak bertemu dengan berbagai orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang dunia masa. Yang ketiga, mereka memang di situ untuk mengharapkan juara 1, juara 3 itu di luar ekspektasi, tapi yang mereka harapkan adalah apa hal yang baru yang mereka peroleh. Dan banyak ternyata di situ terkait dengan bagaimana proses memasak, menyiapkan sampai pada berkaitan dengan topik yang harus mereka penuhi dalam ajang memasak tersebut. Yang ternyata dari itu mereka melihat walaupun dari anak-anak yang memang notabene lahir dari tata boga itu banyak yang tereliminasi. Artinya mereka mendapatkan mereka mendapatkan semacam motivasi tersendiri di mereka bahwa ternyata peluang mereka untuk bisa berkompetisi itu sangat besar sekali. Jadi mereka tidak minder lagi. Nah, atas dari celotehan dan pengalaman dari mereka itu, kami mencoba melihat apa kira-kira yang perlu kita persiapkan dan apa yang perlu kita untuk kita bisa setidaknya bukan menyaingi mereka, kita terlalu jauh menyaingi mereka, setidaknya kita satu sama langkah dengan mereka. Nah, akhirnya dari informasi yang kami peroleh dari anak-anak ini, ada salah satu di antara mereka itu yang ternyata kakaknya ini bekerja di salah satu kapal pesiar tadi. Dan kami untuk saat ini secara daring, secara murni melalui anak kita, namanya Diana itu tadi, dia menyampaikan berbagai macam pengalaman mereka yang bekerja di kapal pesiar yang ada di Cina sana, terkhusus dalam hal tata hidang Pak Haji, terkhusus dalam hal tata hidang. Nah, itu yang memang sangat penting untuk kita pelajari. Dan juga ada beberapa anak-anak kita juga yang punya kenalan dari orang tuanya yang memang berkecimpung dalam bidang kuliner, atau ada juga yang teman dari orang tua mereka yang memiliki teman yang memang ahli dalam bidang masak, disebut dengan chef tadi, chef yang berada di salah satu hotel yang ada di Lombok ini. Kaitannya dengan program Gota ini, Pak Haji, dari sisi positifnya banyak sekali positifnya Pak Haji. Intinya anak-anak di sini ternyata dari padatnya aktivitas di sekolah, belajar dari pagi sampai akhir sore itu cukup jenuh juga Pak Haji. Dengan adanya selingan kegiatan Gota ini ternyata merefresh pikiran anak-anak kita, dan apresiasi dari orang tua secara tertulis juga ketika ikut membantu juga di kehidupan sehari-hari bersama orang tua, untuk membantu setidaknya untuk yang perempuan bisa mengurus di dapurnya Pak. Barangkali itu sekilas yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan kegiatan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi gini, kalau itu bisa dinaikkan levelnya menjadi level sedikit kewirausahaan bisa. Artinya Bapak bisanya mungkin dan mari kita jadi pembeli untuk mensupport anak kita. Misalnya ternyata bisa bikin snack-snack ringan-ringan nih, tawarkan di guru-guru dulu, teman saya paling dulu kita beli. Nah, tapi nanti modalnya kalau mau swadaya bagus. Tapi kalau kita tidak punya uang nih Pak, tapi jangan Bapak kasih uang. Hanya fasilitasi. Misalnya, kita ngumpulin duit dah, tapi ingat yang penting sana bagaimana pertanggungjawaban uang itu yang dari mereka itu. Nah, kalau mereka mau pinjaman boleh, kita sudah siapkan Pak. Jadi maksimal pelapornya 500.000. Ajar mereka bikin proposal. Kayak tadi tuh sistem referen Pak. Misalnya, ya sudah kalau macam hitung-hitung ini kewirausahaan lah, ke guru kewirausahaan. Kalau masalah bahasanya ya coba diperbaiki di guru bahasa. Kalau ngetik komputer ya kan kita tak ahli. Nah, bila perlu berarti kalau ada kewirausahaan yang kita tekuni, bisa mendatangkan guru tamunya juga, tidak ada masalah. Jadi silakan. Menanggapi Pak Haji kaitannya dengan ada persiapan dana dari sekolah itu sudah kami sampaikan ke anak-anak. Namun
namun ada beberapa hasil kami dengan anak-anak itu memang ini suatu tantangan besar. Untuk mengarah ke sana itu kami sedang ini terlebih dahulu itu adalah bagaimana kami menggunakan modal seminimal mungkin dari kami ini Pak di internal kami. Kemudian kami tidak memang arahnya kita mencari keuntungan Pak dalam itu ya, tapi itu bukan jadi tujuan, itu sebagai dampak saja. Namun sekarang ini yang kami prinsipkan, tegakkan adalah anak-anak adalah bagaimana kita sekarang ini bukan mencari keuntungan terlebih dahulu, tapi bagaimana kita menjaga modal itu dulu lagi. Ini yang terpenting. Jangan sampai anak-anak nggak tahu jurusnya menjaga modal, terus semangatnya tinggi untuk cari modal, begitu sudah semangat, kemudian modalnya banyak, yang laku hanya sedikit, akhirnya, nah ini kita harus jaga moodnya ini anak ini semakin berkurangnya, tidak lagi punya motivasinya yang lagi tadi. Sehingga yang terima kasih lagi atas tawaran itu tadi. Namun kami untuk saat ini masih fokus dalam bagaimana melatih adik-adik ini minimal dia bisa menjaga modalnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu sekalian lintas minat Pak. Jangan ya nggak ada jurusan boga di sini ngapain? Enggak, apapun, makanya idenya digali dari ngomong-ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kota ini, jadi saya mulainya dari kecil saja Pak, tidak dari besar. Jadi kita berawal dari misalkan dari pembelajaran di kelas itu, kalau kita asesmen ke peserta didik itu kan kita sudah tahu mana yang mendapat pengayaan, mana yang mendapat remedial. Ya, gitu. Jadi jangan sampai nanti terlupakan yang mempunyai banyak remedial. Sebetulnya siswa yang banyak remedial ini yang perlu kita perhatikan. Tetapi kalau untuk program Duta ini kan kita perlu sesuatu yang wah. Ya, jadi mau tidak mau ya, kalau kita mau cari yang wah ya kita cari sesuai yang perlu pengayaan. Ya, tapi kalau misalkan Dutanya itu temanya kemanusiaan, itu banyak kita cari siswa-siswa yang perlu banyak remedial, gitu. Terutama yang inklusi gitu. Ya, sementara ini kalau saya masih kecil yang saya lakukan, jadi ada beberapa siswa itu yang perlu pengayaan. Jadi eman-eman kalau siswa itu punya bakat bagus, cuma tidak kita arahkan kemampuan bagusnya itu untuk apa. Nah, itu sementara ini ada beberapa siswa yang punya kemampuan bagus di bidang drawing Pak ya. Drawing, how to draw, drawing, manual drawing, ya, jadi masih manual drawing. Jadi memang kalau di DKP itu walaupun nanti drawingnya itu digital, cuma manualnya itu harus lebih bagus. Jadi kalau manualnya bagus, insya Allah dia digitalnya bagus. Nah, anak-anak yang punya potensi ini saya kasih tugas lebih, ya. Tugasnya lebih itu kerjakanlah misalkan sehabis isya di rumah barang 1-2 jam kalian oleh-oleh, boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil, boleh pakai cat apa saja. Saya kasih kertasnya saya kasih juga ukuran segini-gini. Nanti laporan ke saya bagaimana hasilnya kamu. Ternyata dari beberapa tulisan anak itu muncul berbagai macam ide-ide. Jadi akan nanti saya kumpulkan, karya itu akan kita buat suatu produk inovasi yang kira-kira bisa dipamerkan dan bisa untuk laku dijual. Walaupun itu nanti manual, nanti bisa kita buat printing. Ya. Hubungannya dengan itu mudah-mudahan, tapi masih kecil Pak porsinya ya. Jadi saya masih mencari yang potensi-potensi dulu. Jadi kalau yang remedi itu sebetulnya bisa kita olah,
ada anak inklusi itu yang mempunyai bakat main catur digital, ya. Jadi pernah saya coba itu buka laptop main catur. Jadi kita main catur dengan komputer. Ya ternyata anak ini bisa main catur itu. Jadi main berdua, tidak main langsung. Tapi suatu saat boleh main langsung dengan gurunya, Pak. Latihan dulu sama komputer. Dan kalau sudah bisa komputer langsung sama gurunya. Nanti kita undang Pak Haji Aidil itu pakarnya. Nah, itu sementara itu Pak. Jadi masih presentasi masih dikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Nanti teman-teman yang sudah presentasi ini mohon dikumpulkan di Bu Desi ya. Untuk dibuatkan nanti presentasi, dikumpulkan di Bu Desi. Nanti